Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasimil khairat liyaghfira lana bidzalika adz-dzunub wa yukaffiru as-sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bihil ujur wa yarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat atqan nasi li rabbih wa akhsyahum lahu fi jami'il halat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatis syuhuri wal awqat. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Materi ceramah kita pada subuh hari ini adalah akhlak seorang muslim di bulan Ramadan. Ramadan juga adalah madrasah yang mendidik kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Dan itu nampak dari sekian hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang Ramadan, puasa, serta ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan yang mulia ini. Maka tidak salah manakala kita katakan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita untuk menjadi insan yang berakhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan utama yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutus adalah dalam rangka untuk menjadikan manusia itu, khususnya seorang muslim dan muslimah, menjadi orang-orang yang berakhlak. Terlebih lagi kalau kita lihat hadis ini dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi yang memberikan faedah pembatasan. Innama. Orang yang tahu bahasa Arab akan tahu bahwa kalimat ini diungkapkan oleh Nabi untuk yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Maknanya bahwa satu-satunya tujuan utama yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah mereka menyimpulkan bahwa seluruh ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam porosnya, pusatnya adalah akhlakul karimah. Perhatikan, kalau kita melihat agama kita, unsur pokoknya itu ada 3. Agama Islam, unsur pokoknya ada 3. Dan 3 ini semuanya bisa kita kembalikan kepada akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, ini unsur pokok agama kita. Seorang muslim dituntut untuk baik akidahnya, baik ibadahnya, baik pula akhlaknya. Dan ini saling berkaitan. Orang yang baik akidahnya akan bagus ibadahnya. Orang yang baik akidahnya, bagus ibadahnya, pasti akan sempurna akhlaknya. Jadi berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lihat akidah. Akidah ini juga ternyata tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Ibadah yang kita tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ada kaitan yang sangat erat antara akidah keimanan dengan akhlak. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulaqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Artinya apa? Ketika akidahnya seorang muslim semakin kuat, tauhidnya semakin kuat, harusnya akhlaknya juga semakin bagus. Iya. Artinya kalau ada yang mengklaim akidah saya kuat tapi akhlaknya tidak bagus, berarti pengakuannya dusta. Kenapa? Ya ini harus sejalan. Akidah yang kuat harus memberikan efek, dampak terhadap akhlak kita. Akhlaknya juga harus baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku akidahnya baik tapi akhlaknya tidak baik, berarti belum baik pula akidahnya itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini juga menuntun kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Iya. Perhatikan dari pokok-pokok ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam. Semisal sholat, zakat, puasa, ini semua membentuk akhlak kita. Sholat misalnya, ayat yang mungkin sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu, kata Allah, akan mencegah dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Perhatikan. Jadi sholat itu kita tegakkan untuk apa? Dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita. Dengan kita sholat, maka perbuatan keji dan perbuatan mungkar akan mudah untuk kita jauhi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 tadi. Iya. Nah, artinya sholat ini akan mengusir dan melenyapkan akhlak-akhlak yang buruk. Kalau ada orang yang sholat tapi akhlaknya buruk, berarti pertanyaannya, dia harus lebih memperbaiki sholatnya itu. Sebab sholatnya tidak benar ini.
Kalau sholatnya benar, pasti akan berdampak, berefek pada apa? Akhlaknya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tadi kan tidak mungkin dusta. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Zakat juga sama demikian. Iya, tatkala kita menzakatkan harta kita, juga salah satu tujuan utamanya untuk membentuk akhlak. Kita bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Lah untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu akan mensucikan mereka. Kamu akan membersihkan mereka. Mensucikan dari apa? Membersihkan dari apa? Mensucikan dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Subhanallah. Zakat pun demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa akhlak buruk yang ada pada manusia ini, yang dengannya dibersihkan dengan kita mengeluarkan zakat? Akhlak al-bukhul, kebakhilan, kekikiran. Iya. Manusia itu asalnya kan diciptakan oleh Allah cinta dengan harta, suka dengan harta. Nah, untuk mengeluarkan yang dicintai, yang disukai itu memang berat. Makanya kalau dia menyadari akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah dengan makna zakat, maka di situ menunjukkan kejujuran imannya. Makanya dinamakan sedekah. Sedekah itu dari kata sidq. Sidq itu artinya jujur. Orang yang bersedekah menunjukkan jujurnya imannya dia. Sebab tidak mungkin dia akan keluarkan itu kecuali dengan apa? Keyakinan dan kejujuran serta pembenaran dia dengan janji-janji Allah bagi mereka yang mengeluarkan zakat, dan ancaman yang keras bagi apa? Mereka yang meninggalkan zakat. Lihat jamaah sekalian. Jadi dengan zakat ini akan mensucikan akhlak kita ternyata. Lagi-lagi ibadah itu apa tujuannya? Akhlak. Nah, puasa. Nah, ini yang menjadi tema kita. Juga sama, membentuk akhlak. Bahkan betapa banyak akhlak-akhlak yang dibentuk dari ibadah puasa ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, minimal yang akan kita sebutkan insya Allah ada 4 akhlak yang terbentuk dari puasa yang kita jalankan. Apa itu? Yang pertama, as-sabru, kesabaran. Ini akhlak yang mulia. Terbentuk dari mana? Dari puasa, kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sidq, kejujuran. Ini juga akan terbentuk dari ibadah puasa yang kita jalankan. Yang ketiga, al-jawad, kedermawanan. Ini juga akan terbentuk dari ibadah puasa yang kita jalankan. Dan yang keempat, insyaallah ta'ala, yaitu kedisiplinan. Ini 4 ini akan terbentuk dan nampak dari ibadah puasa yang kita jalankan. Yang pertama apa? As-sabr, kesabaran. Naam, Ramadan dinamakan dengan syahrus sabar. Yang menamakannya bukan kita, bukan ulama, tapi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi menamakan syahrul Ramadan, saumu syahri Ramadan, saumu syahri sabar. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan kesabaran. Itu Nabi SAW yang sebut langsung. Loh, kenapa Nabi menyebut sebagai bulan kesabaran bulan puasa ini? Ya karena
Memang di bulan kesabaran ini 3 macam kesabaran itu ada di dalam puasa. Apa itu? 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, ada dalam puasa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, ada dalam puasa. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan dan takdir Allah yang tidak enak. Nah, ini semuanya ada dalam puasa itu. Nah, makanya luar biasa kalau seorang keluar dari bulan Ramadan, dia akan terdidik menjadi orang yang sabar. Sabar dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika puasa, yang pokoknya makan, minum, melakukan hubungan suami istri, yang mana ini semua kan asalnya halal di luar Ramadan. Pas masuk Ramadan di siang harinya menjadi haram. Itu kita tinggalkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Sabar kita. Walaupun perut kita sedang keroncongan, panas-panasnya, pengen sekali kita makan, pengen sekali rasanya kita minum, ya. Tapi kita sabar. Menunggu dan menunggu sampai datang waktu berbuka. Tidak berani kita menyentuh makanan itu. Tidak berani kita menyentuh minuman itu. Walaupun dalam keadaan sangat kepengennya, walaupun bahkan tidak ada seorang pun yang melihat. Padahal kan dia mampu saja kalau dia mau, ya, dia minum diam-diam di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat, tidak ada yang perhatikan. Setelah itu dia beraktivitas seperti biasa layaknya orang yang berpuasa. Tapi apa? Tidak, dia tinggalkan semua itu, sabar dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula ketaatan-ketaatan yang lain. Nah, mungkin saja di luar Ramadan kita jarang baca Quran. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini, karena dia bulan Quran, kita banyak-banyak baca Quran. Bahkan kita khatamkan itu Quran. Nah, ini kan luar biasa. Biasanya habis sholat isya kita langsung tidur. Nah, ini kita disuruh dulu untuk apa? Sholat tarawih. Perkara yang tidak biasa mungkin kita lakukan. Nah, itu menuntut apa? Menuntut kesabaran. Kalau tidak sabar kita, ya kita tidak akan bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan di bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan nanti setelah bulan Ramadan, nanti dia akan terbiasa melakukan ibadah-ibadah. Ya. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia pun harus bersabar tatkala menghadapi celaan, cacian dan makian dari orang. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, wa insabahu ahadun aw qatalahu falyakul innimru'um shaim. Apabila ada orang yang mencercanya, mencaci makinya, merendahkannya, atau ingin mengajaknya dia berkelahi, maka dia sabar dan dia mengatakan innimru'un shaim, sesungguhnya saya sedang puasa. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, maksudnya apa ucapan ini? Dia ingin ucapkan, saya ini orang yang puasa, saya akan tahan diriku dari mengikuti apa yang kamu inginkan, mengajak ribut, mengajak berkelahi. Tidak. Ya, bukan dia katakan, saya sekarang lagi puasa, nanti pas buka ya saya layani kamu. Nah, bukan seperti itu. Ya, tapi maksudnya ucapan ini, ya dia ucapkan memang karena apa? Sadar dia, ini bulan puasa ini. Ngapain saya melayani orang yang seperti ini? Nah, akan merusak pahala puasa saya nantinya. Subhanallah. Nah, ini kita dituntut menjadi orang yang apa? Yang sabar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan puasa itu kan secara bahasa artinya apa? Imsak. Imsak itu artinya menahan. Nah, itu puasa. Orang yang berpuasa dia menahan, bukan hanya menahan makan, minum dan melakukan hubungan, bukan itu aja. Tapi dia menahan dari perkara-perkara yang diharamkan. Iya.
Nah, ini akhlak pertama yang akan terbentuk dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Yang kedua apa? Yang kedua, kejujuran. Jadi Ramadan adalah wasilah yang mengantarkan kita untuk melatih diri kita supaya jujur. Kenapa bisa begitu? Ya karena yang tahu kita ini puasa atau enggak kan Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian diri kita sendiri. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala kemudian diri kita sendiri. Nah, di situ dituntut apa? Untuk kita jujur. Nah, bukan puasa bohong-bohongan. Dia nampakkan dirinya sedang berpuasa di luar, tapi di rumahnya diam-diam dia makan dan minum. Tidak ada orang yang lihat. Nah, ini tidak jujur ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kejujuran, kedustaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak ninggalin ucapan dusta, beramal dengan kedustaan itu dan berbuat kejahilan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jangan sampai kita ini hanya mampu menahan makan dan minum, ya, mampu menahan diri dari syahwat, tapi dusta tidak mampu dia tahan. Nah, ini jamaah sekalian, Allah tidak butuh kepada puasa orang yang tidak jujur. Nah, Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'atim." Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apabila kamu puasa, maka puasakan pendengaranmu, puasakan matamu, puasakan lisanmu dari dusta dan perbuatan dosa. Itu kata Jabir bin Abdullah. Jadi orang yang berpuasa dia perlu puasakan apanya? Telinganya. Jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, harusnya di bulan Ramadan dia dengarkan kalimat-kalimat yang suci, ayat-ayat Quran, dzikir kepada Allah. Ini bulan puasa yang lebih sering dia dengarkan musik, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak sepantasnya. Mata kita puasakan, jangan sampai melihat yang haram-haram. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya keliru ketika kita ini berpuasa, kemudian kita habiskan waktu kita melihat televisi, melihat sinetron. Untuk apa? Menghabiskan waktu. Puasa juga mata ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oh, bagaimana mempuasakan mata? Banyak-banyak tidur. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi hadis ini lemah ternyata. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan artinya ya kita puasa itu tidur aja terus. Dari mulai subuh tidur dia, bangun zuhur, setelah zuhur tidur lagi dia. Nah, ringan sekali dia puasa. Pas asar baru dia puasa itu. Nah, bukan seperti itu. Iya. Ya walaupun memang kalau kita niatkan ibadah, ya ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi janganlah Ramadan kita habiskan dengan tidur melulu. Ya, mana tilawatul Qur'annya, mana zikirnya. Nah, ini kita dituntut untuk itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga apa? Dari akhlak yang dibentuk di bulan Ramadan ini yaitu al-jawad. Al-jawad artinya kedermawanan. Jadi di bulan Ramadan ini ya, kita dididik untuk menjadi orang yang dermawan. Kedermawanan itu ya disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata orang yang paling dermawan.
Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi lebih dermawan lagi kalau tiba bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau di bulan Ramadan, malaikat Jibril tiap hari menjumpai Nabi. Untuk apa? Murojaah Quran. Untuk murojaah Quran, subhanallah. Makhluk yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murojaah Quran kepada malaikat yang terbaik di atas langit sana, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan, kata para ulama, dengan tilawatul Quran itu akan membentuk akhlak. Apa itu? Akan menjadi orang yang dermawan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Nabi SAW itu luar biasa. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, ya, luar biasa kedermawanan Nabi SAW. Sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang sahabat, inna Muhammadan yu'ti ata'an lam yakhsha faqah. Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu kalau memberi suatu pemberian, seakan-akan beliau itu tidak takut dengan kemiskinan. Semua beliau berikan. Makanya dari Nabi SAW itu akhlak beliau tidaklah beliau diminta sesuatu dan beliau mampu untuk mengabulkannya kecuali beliau akan beri. Iya, pernah Nabi SAW dihadiahkan sebuah baju yang bagus. Tiba-tiba ada lewat seseorang minta bajunya Nabi itu. Langsung Nabi SAW berikan apa yang diminta orang itu. Karena Nabi itu sifatnya seperti itu. Kalau diminta dan beliau mampu memberikan, maka beliau akan kasih. Beliau tidak peduli apakah itu adalah hartanya yang paling dia sukai, yang paling dia cintai atau tidak. Ini luar biasa akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Ramadan lebih daripada itu, sampai disebutkan akhlaknya Nabi, kedermawanannya Nabi itu seperti angin yang berhembus. Jadi diibaratkan seperti angin yang berhembus. Nah, apa kesesuaiannya? Apa korelasinya? Ya, kata para ulama, angin itu sifatnya cepat, ya kan? Kemudian dia bisa menerpa banyak orang. Nah, kedermawanannya Nabi sama seperti itu. Cepat Nabi SAW tanpa pikir-pikir di dalam mengeluarkan hartanya. Kemudian apa? Dampaknya meluas kepada banyak orang. Makanya diibaratkan seperti angin yang berhembus, rihun mursalah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari akhlak yang dibentuk di bulan puasa ini adalah kedisiplinan. Sabar, jujur, dermawan, disiplin. Ini luar biasa jamaah sekalian. Loh, kenapa? Dari mana disiplin ini? Kita perhatikan para jamaah sekalian. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, itu ada awalnya dan ada akhirnya. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah itu dari mana? Di awal-awal. Makanya secara umum kita diperintahkan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Salat ada awalnya, ada akhirnya, ya kan? Waktu subuh, nah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari. Zuhur, dari mulai zawal, matahari mulai condong ke arah barat, sampai kapan? Sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Asar, kapan waktunya? Selesai sholat zuhur. Berakhirnya kapan? Sampai matahari menguning. Waktu daruratnya sebelum matahari terbenam. Maghrib, dari kapan? Matahari terbenam. Sampai kapan? Muncul syafaqul ahmar, senja. Itu sudah selesai waktu maghrib. Awal masuk waktu isya. Isya sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Waktu daruratnya sampai sebelum subuh. Nah, ibadah-ibadah ini kita disiplin mengerjakannya, ya kan?
Makanya Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Disiplin, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puasa juga demikian. Iya, ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya dari mulai kapan? Ketika sudah terbit fajar, azan subuh sudah berkumandang. Nah, di situ awal kita berpuasa. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Dan kita disuruh disiplin di dalam hal ini. Makanya sahur disunnahkan kapan? Bukan sahur tengah malam. Sunnahnya sahur itu di akhir malam, menjelang dekat-dekat waktu subuh. Itu sunnahnya sahur. Supaya apa? Nanti setelah sahur, beberapa menit setelahnya langsung apa? Azan subuh. Selesai waktu sahur. Disiplin. Nabi bersabda apa? La yazalun nasu bi khairin. Ya, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian Zaid bin Sabit mensifatkan kami makan sahur bersama Nabi, ya. Dan dikatakan bahwa jarak makan sahurnya Nabi, makan sahurnya kami dengan dengan tegaknya sholat subuh adalah seukuran bacaan 50 ayat. Nah, ini menunjukkan sunnahnya makan sahur itu diakhirkan justru dekat-dekat waktu subuh. Disiplin di situ. Akhirnya kapan? Akhirnya sampai menjelang sampai matahari terbenam. Azan maghrib sudah berkumandang. Dan kita juga disuruh disiplin. Untuk apa? Berbuka pas waktunya. Jangan ditunda. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa di dalam kebaikan seketika mereka menyegerakan waktu berbukanya. Menyegerakan waktu berbuka maknanya berbuka di awal waktunya, bukan sebelum. Pas datang waktu berbuka langsung berbuka. Batalkan puasa kita, jangan ditunda-tunda lagi. Bahkan orang yang mau azan sholat maghrib, jangan dulu azan, batalkan dulu puasa, baru dia azan. Nah, itu namanya menyegerakan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, dengan puasa yang kita jalankan apa? Akan mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin. Ya. Yang nantinya bukan hanya dalam ibadah saja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia pun disiplin. Waktu kerja dari mulai jam sekian sampai sekian, itu amanah, kita disiplin. Ya, sebab apa? Ya, kalau kita sudah ditetapkan untuk bekerja sekian, dari sekian sampai sekian, dan kita digaji di situ, kemudian kita korupsi waktu, kita makan gaji kita full, maka di situ tidak akan menjadi daging bagi kita. Ini jamaah sekalian. Iya. Nah, itu kedisiplinan. Kapan kita langgar ini, maka kita yang akan menanggung dosanya. Makanya para ulama menyebutkan dalil tentang perkara ini, ya, kaitannya dengan kecurangan. Laisa minna man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang maka dia bukan dari umat kami, maka dia bukan dari golongan kami. Wailul lil mutaffifin, celaka al mutaffifin, orang-orang yang curang. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia minta ditakar atau ditimbang dari orang lain, dia minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menakar atau menimbang untuk orang lain, dia mengurangi, curang. Nah, ini walaupun ini ayat berkaitan langsung dengan masalah takaran dan timbangan, tapi ulama menyebutkan sama kaitannya dengan orang yang apa? Korupsi waktu. Iya. Nah, ini jamaah sekalian. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Disiplin. Disiplin. Nah, ini membekas bukan hanya di dalam ibadah yang kita jalankan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, muamalah kita antara satu dengan yang lainnya, itu pun kita mesti disiplin. Jadi yang namanya ibadah itu kan bukan hanya kaitannya antara kita dengan Allah saja,
Tapi hubungan sosial kemasyarakatan, naam, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan kita kepada Allah, harusnya baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, inilah akhlak namanya. Inilah apa? Akhlak yang insyaallah taala terbentuk di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, ibadah puasa akan membentuk akhlak-akhlak yang mulia, terutama 4 yang kita sebutkan ini. Yang pertama apa tadi? Kesabaran. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kedermawanan. Yang keempat, kedisiplinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi insan yang senantiasa bersabar, senantiasa jujur, dermawan, dan menjadi orang-orang yang disiplin. Seorang muslim demikianlah mereka hubungannya kepada sesama manusia. Nah, demikian para jamaah sekalian, insyaallah kita catat satu hadis ya. Jangan dulu pulang, kita catatkan satu hadis untuk nanti kita hafalkan hadis yang kedua. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.